Baik, berjumpa lagi dengan saya. Jadi pada kesempatan ini saya akan mencoba untuk sharing pengalaman maupun pengetahuan saya sedikit tentang uji beda ya, atau yang kita kenal juga dengan uji T ya. Kalau kita ingin menguji perbedaan dua kelompok sampel ya, misalnya kelompok A dan kelompok B ya. Nah, ketika kita ingin menguji data numerik pada dua kelompok yang berbeda, misalnya kita bisa menggunakan independent test, sedangkan pada dua kelompok yang dependen dipasangkan misalnya, atau pre dan post, maka kita bisa menggunakan dependent test. Jadi uji T itu ada dua, ya, independent dan dependent test. Dua variabel. Jadi yang pertama itu ada ibu hamil yang tinggal di kota dan di desa. Ya. Nah, selanjutnya kita ingin menganalisis apakah ada perbedaan atau tidak ya HB ibu hamil yang di kota dan di desa. Jadi ada dua variabel ya. Jadi untuk independent test ya, ini merupakan salah satu uji statistik yang merupakan bagian dari uji parametrik ya. Jadi uji parametrik itu saya jelaskan lagi bahwa uji statistik yang bertujuan untuk menguji perbedaan min ya atau nilai rata-rata di antara dua kelompok. Jadi ada dua kelompok yang harus kita bandingkan. Misalnya kelompok A dan kelompok B, yang kita bandingkan adalah nilai min ya atau nilai rata-rata. Jadi kelompok A punya nilai, kemudian kelompok B juga punya nilai. Ya. Nah, kemudian nilai mereka ini kita bandingkan nilai minnya, ya, nilai rata-ratanya kita bandingkan. Apakah mereka sama atau berbeda? Untuk menguji perbedaan min dari dua kelompok, maka yang digunakan adalah uji T. Kalau dua kelompoknya berbeda, maka kita gunakan ada namanya independent test. Paham ya? Independent test. Nah, independent test ini bertujuan untuk menguji ya perbedaan min. Oke, misalnya kita ambil contoh ada ibu hamil di kota dan di desa. Ya. Jadi ada satu kelompok di kota, ibu hamilnya, satu kelompok di desa. Dua-duanya punya HB. Lalu HB mereka ini kita bandingkan. Apakah HB ibu hamil yang di kota dan di desa ini sama atau berbeda? Maka kita pakai uji T, independent test. Baik, untuk memulai independent test, kita harus buat variabelnya dulu. Kebetulan saya sudah buat variabelnya di sini. Satu variabel ibu hamil kota dan desa, ya. Kemudian satu lagi variabel HB, ya, ibu hamil. Kemudian setelah itu kita klik yang data view. Ya. Oke, di data view ini sudah ada ya, sudah ada ibu hamil kota dan desa. Satu itu kita kasih kode untuk yang kota, sedangkan dua desa. Ya. Sedangkan yang sebelah ini, kolom ini adalah kolom HB ibu hamil. Ini adalah nilai atau kadar HB ibu hamil. Ya. Ada yang 12, ada 14, dan seterusnya. Lalu sekarang kita uji. Apakah mereka memiliki HB, min HB yang sama atau berbeda. Ya. Oke. Kemudian kita langsung saja analyze. Ya. Klik analyze. Kemudian klik yang compare mins. Ya. Setelah compare means, kita masuk ke independent sample t-test ya. Jadi ini yang kita pakai ya, independent sample t-test. Oke. Nah, kemudian setelah ini kita masukkan HB ibu hamil ini di test variable ya. Sedangkan tempat tinggal ibu ini kita masukkan ke grouping variable ya. Setelah masuk di grouping variable, lalu klik define groups ya. Define groups. Jadi kita buat 1 dan 2 ya. Kemudian klik continue ya. Setelah ini kita klik OK. Jadi simpel sekali caranya ya. Oke, kita tunggu sebentar. Sebentar lagi akan kelihatan. Oke, sudah kelihatan. Ini adalah hasil uji
independen t-test ya. Jadi kita lihat di sini HB ibu hamil ya, kota dan desa. Yang di kota ada 40 ibu hamil N-nya ya. Ada 40 sampel, yang di desa juga 40. Lalu nilai rata-rata atau min-nya yang di kota itu 12,4, sedangkan yang di desa 11,53. Jadi kalau kita lihat nilai min-nya, jadi ibu hamil yang di kota HB-nya lebih besar, 12,40 dibandingkan dengan yang di desa hanya 11,53. Ini standar deviasinya, ini standar error mean. Kemudian kita lihat sekarang untuk menentukan apakah dia sama atau berbeda. Oke, kita lihat di sini. Jadi kita lihat apa yang ini ya, signifikan, two-tail ya. Jadi lihat two-tailnya ya. Nilai signifikansinya, ini DF, degree of freedom, ini nilai T-nya ya. Oke, kemudian kita lihat ini ya untuk menentukan apakah dia sama atau berbeda. Kita lihat p-value-nya ya. Ini namanya p-value 0,003 ya. Lalu 0,003 ini kita bandingkan dengan alfa 0,05 karena ini penelitiannya misalnya menggunakan alfa 5% ya. Atau tingkat kepercayaan 95% ya, sehingga alfanya 5%. Kita bandingkan dengan alfa 0,05. Di sini 0,03, berarti p-value-nya lebih kecil dari alfa 0,05. Karena alfanya lebih nilai p-value-nya lebih kecil dari alfa 0,05, maka berarti H0-nya ditolak. HA diterima. Berarti ada perbedaan yang signifikan HB ibu hamil yang di kota dan desa. Jadi mereka berbeda secara signifikan min HB-nya atau rata-rata HB-nya, di mana yang di kota HB-nya lebih besar dibandingkan dengan di desa. Dan secara statistik HB kedua kelompok ini berbeda secara signifikan ya, karena nilai p-value-nya 0,03 ini lebih kecil dari alfa 0,05. Sehingga H0-nya ditolak dan HA-nya diterima. Karena H diterima, maka ada perbedaan min HB secara signifikan ya antara ibu hamil yang di kota dan di desa. Ya. Nah, saya kira itu penjelasan singkat saya tentang bagaimana menguji dua kelompok independen, ya, membedakan atau menguji perbedaan min-nya antara dua kelompok ya dengan menggunakan independent t-test. Ya. Oke, sudah jelas semuanya? Sudah. Baik, kalau sudah jelas, kita akan lanjut dengan dependent t-test ya, satu lagi ya. Saya akan buka yang dependent t-test. Oke, ini datanya ya. Apakah sudah kelihatan? Sudah, Pak. Oke, baik. Saya lanjut. Jadi kita punya data, misalnya ini datanya ya. Ada 20 sampel. Ini umur ya. Umurnya ada yang 50 tahun, 40 tahun, dan seterusnya. Ini jenis kelamin, ada yang laki, ada perempuan. Kemudian ada pre dan post ya. Kemudian ini ada kepuasan pasien. Kita sekarang ingin menguji apakah ada perbedaan denyut nadi misalnya. Jadi denyut nadi atau pulse ya, denyut nadi pre dan post pembedahan ya. Kita ingin menguji apakah ada perbedaan denyut nadi, denyut jantung atau nadi sebelum dan sesudah pembedahan. Jadi pre dan post. Kita mau menguji ada nggak perbedaan denyut nadi sebelum pembedahan dan setelah pembedahan. Sebelum kita sudah punya data, sesudah atau post juga kita sudah punya data. Lalu sekarang kita bandingkan. Karena ini pre dan post, inilah matching yang paling sempurna atau pemasangan yang paling sempurna karena orangnya sama. Hanya dihitung pre dan post dengan orang yang sama. Maka karena dia pre dan post orang yang sama, ini dikenal dengan dependent sample ya.
karena dependent sample, maka kita akan menggunakan uji dependency test. Ya. Kita pakai dependency test. Ya. Oke, seperti tadi kita mulai dengan analyze, ya. Kemudian compare means, kemudian kita klik yang pair sample t-test. Ya. Ya. Jadi pair itu dipasangkan. Ya. Jadi pair sample t-test. Ya. Kita klik ini. Oke, setelah kita klik, kemudian kita masukkan pre di variabel 1, kemudian postnya di variabel 2. Oke, kalau sudah ini continue saja. Kalau sudah, kita tinggal klik OK, ya. Oke, sudah ada hasil, ya. Bisa kita lihat di sini bahwa ini, ya, per sampel statistik, ya. Jadi N-nya ini 20 untuk nadi pasien sebelum dan 20 untuk pasien nadi yang setelah pembedahan, ya. Ini nilai min-nya. Sebelum pembedahan 79,20, ya. Nilai rata-rata sebelum pembedahan nadinya, ya. Sedangkan nadi setelah pembedahan itu 77,05. Jadi kalau di sini kita lihat sebelum pembedahan nadinya lebih tinggi, ya, frekuensinya lebih banyak dibandingkan dengan sesudah, ya. Nah, lalu kita akan lihat, kita uji apakah perbedaan ini berbeda secara statistik, ya, berbeda signifikan secara statistik atau tidak, ya. Kita akan lihat, ya. Oke, kita lihat ini, ya. Ya. Kita lihat p-value-nya, ya. P-value-nya ada di sini, ya, di ujung ini, ya, di kolom yang paling ujung. Lihat p-value-nya di sini, ya. Ini 0,020. Untuk membuktikan dia berbeda secara signifikan atau tidak, ya. Ya. Nah, kita ingin menerima atau menolak hipotesis, apakah hipotesisnya itu diterima atau ditolak, maka kita harus bandingkan ini dengan alfa 0,05, ya. Nah, misalnya di sini hasilnya 0,20. Ini namanya p-value. Lalu kita bandingkan sekarang dengan alfa 0,05. Berarti nilai p-value di sini ternyata lebih kecil dari alfa 0,05. Karena ini lebih kecil, p-value lebih kecil dari alfa 0,05, maka H0 ditolak dan HA diterima. Berarti sama seperti tadi, ya. Berarti ada perbedaan rata-rata nadi pasien sebelum dan sesudah pembedahan, ya. Jadi sebelum pembedahan nilai atau frekuensi nadinya lebih banyak atau lebih tinggi dibandingkan dengan setelah pembedahan. Dan ada perbedaan yang signifikan secara statistik, ya. Nadi pasien sebelum pembedahan dan sesudah pembedahan. Baik, saya kira itu penjelasan singkat saya tentang dependent t-test, ya. Jadi sangat sederhana, ya, baik independen maupun dependent t-test. Tetapi ingat bahwa independen maupun dependent t-test ini adalah bagian dari parametric test. Asumsinya atau syaratnya adalah datanya harus numerik berupa angka, ya, tadi berupa angka semua, nadi berupa angka, kemudian tadi HB juga berupa angka. Itu namanya data numerik. Kalau data numerik dan kita ingin menguji min, ya, dari dua kelompok sama atau berbeda, maka kita menggunakan independent test, ya, sebagai bagian dari parametric test. Dan ingat, parametric test datanya harus berdistribusi normal. Untuk menguji apakah data berdistribusi normal atau tidak, maka lakukan uji normalitas data, ya. Oke, nanti akan saya sampaikan pada pertemuan berikutnya mungkin, ya. Saya kira itu penjelasan singkat saya. Silakan kalau ada pertanyaan. Bapak, saya mau bertanya. Ya. Mungkin, maaf, saya belum terlalu mengerti yang perbedaan signifikannya antara p-value sama alfa 0,05. Dikatakan signifikan kalau perbedaannya berapa, Pak? Jadi
Mungkin saya mengerti di sini. Sepanjang p-value itu lebih kecil dari alfa 0,05, maka dia signifikan. Oh, sepanjang lebih kecil. Ya. Kalau lebih besar berarti nggak signifikan, Pak? Tidak. Dia harus lebih kecil dari ya, alfa. baik, Pak. Terima kasih. Ya. Jadi alfa 0,05 itu patokannya, ya. Karena penelitiannya menggunakan Ya, alfa baik. 5%, ya. Kalau alfa 5% berarti tingkat kepercayaannya 95%. Itu untuk penelitian sosial, ya. Tapi kalau penelitiannya eksperimen biasanya menggunakan alfa 1% atau 0,01, ya. Tingkat kepercayaannya menjadi 99%. Ya. Itu kalau eksperimen, ini kan penelitian sosial misalnya kita menggunakan alfa 5%. Ada lagi? Iya, terima kasih. Baik, saya rasa cukup kalau tidak ada pertanyaan lagi. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami ya apa yang saya sampaikan tadi, menggunakan independen maupun dependensi test sebagai bagian dari uji parametrik ya. Terima kasih, selamat siang.